Biografi itu adalah is a life story a person written by someone else. Jadi dia itu biodata seseorang, pengalaman hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Catat kata kuncinya itu someone else. Jadi dia itu ditulis oleh orang lain, bukan diri dia sendiri yang tulis. Nah, di dalam biografi itu ada structure-nya. Pertama itu ada introduction. Di introduction itu biasanya penulis itu menulis nama lengkap tokohnya, nama lengkap, tempat tanggal lahirnya. Kemudian setelah introduction dia lanjut ke background. Background itu biasanya itu kayak identitas keluarganya, terus education, dan misalnya dia tuh udah menikah atau berumah, itu masuk ke background. Selanjutnya itu ada pengalaman dia atau pencapaian dia selama hidupnya gitu. Itu biasa ditulis di dalam biografi. Nah, tujuan biografi itu apa sih, Miss? Ada yang tahu nggak apa tujuan biografi? Biar tahu diri orang lain. Ya benar. Ada yang lain? Ada yang ngasih pendapat lain? Tujuan biografi itu apa? Adrian ada tahu dari Miss. Apa dia tujuan dari biografi itu? Kasih tahu teman. Untuk membuat kita mengenal diri mungkin. Mengenal diri orang lain ya. So, the purpose of biography is to inform, memberikan informasi kepada pembaca. Terus to inspire, memberikan inspirasi, dan to motivate, jadi memberikan motivasi for readers. Nah, selain itu, Miss punya contoh biografi tentang Albert Einstein. Jadi, Miss mau kalian buat dulu ya kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Nah, jadi ini group 1, di tengah itu group 2, and the last group 3 ya. Jadi Miss lagi dulu. Oke, ini Miss akan bagi teksnya. Thank you, Miss. And the last one. Oke. Sudah dapat kan semua teksnya? Sudah. Miss mau setiap kelompok ini bergantian membaca per paragraf ya. Dimulai dari grup 3 boleh? Paragraf 1. Silahkan Miss mau yang baca itu bisa ya baca paragraf pertama. Silahkan bisa. Albert Einstein, or full name Albert Herman Einstein, on March 14, 1879 in Germany. His father, Hermann Einstein, was an electrical engineer, while his mother, Pauline Koch, was a businesswoman. Albert has one sibling named Maja Einstein. Oke, good. Next is from group 2. Adrian, ini sama Adrian. Baca paragraf kedua. His education began at the Swiss Federal University, where he studied physics and mathematics in 1900. Albert married and had 2 children, hence Albert Einstein and Edward Einstein. After a divorce in 1919, Albert later married Elsa Loisel. Oke, good. Next, group 1. The last paragraph. Albert Einstein's scientific career began in 1905 with the discovery of the special theory of relativity. He later developed the general theory of relativity in 1915. In 1921, Albert received the Nobel Prize in Physics for his contributions to the photoelectric effect. He also predicted gravitational waves and made contributions to quantum theory. Albert Einstein left Germany in 1933 due to the Nazi regime and settled in the United States. He died on April 18, 1955 in Princeton, United States. His legacy as one of the greatest scientists of the
20th century continues to influence the development of modern physics and serve as an inspiration to future generations. Oke, good give applause semuanya. Oke, jadi Miss ceritain sedikit ya tentang biografi Albert Einstein. Jadi Albert Einstein ini dia nama lengkapnya Albert Herman Einstein. Dia lahir pada 14 Maret tahun 1879 di Ulm, Jerman. Ayahnya bernama Herman Einstein. Dia seorang insinyur listrik. Sedangkan ibunya bernama Pauline Koch. Dia itu seorang pengusaha. Nih, Albert Einstein itu dia punya satu saudara kandung namanya Nadia Einstein. Oke, pendidikannya itu dia belajar di Universitas Swiss. Dia mempelajari fisika dan matematika. Selanjutnya dia tuh menikah 2 kali kan si Albert Einstein ini. Pertama pada tahun 1903 dan yang kedua itu pada tahun 1919. Oke. Nah, karirnya ini atau pencapaiannya ini dimulai pada tahun 1905 ketika dia menemukan teori relativitas khusus dan kemudian teorinya itu dia kembangkan. Nah, Albert Einstein ini kan terkenal sebagai ilmuwan fisika dan matematika kan ya. Sudah paham kan semua apa isi dari biografi Albert Einstein? Sudah. Oke, sekarang Miss mau kalian itu analisis strukturnya ya. Kan tadi Miss sudah menjelaskan kan strukturnya itu ada introduction, background, sama pencapaiannya. Jadi Miss mau analisis per kelompok. Sebelum itu Miss punya ice breaking buat kalian. Jadi Miss mau kalian berdiri. Berbaris ya, berbanjar. Bergerak ya, bergerak. Kalian hadap-hadapan. Oh, oke. Jadi nama gamesnya itu say what I say, do what I say. Paham? Jadi kalau Miss bilang one, you must toss. One toss. Toss ke temannya. Nah, two squat. Squat setengah aja. Setengah. Iya, setengah. And three jump. Oke. Kita ya, try. One. Ulangin sebentar dong. One. Two. Three. One. Two. Three. One, two, three. 3, 2, 1. Tangan semuanya. Oke, kayaknya waktu kita nggak cukup ya untuk menganalisis struktur dari teks biografi itu kan. Jadi itu kita jadikan tugas di rumah ya. Setuju semuanya? Oke, sebelum itu Miss lupa absen lah. Kita absen dulu ya. Ini 10.3, benar? Benar. Oke, Miss absen ya. Adrian present ya. Present, Miss. Farah Audina. Present, Miss. Nadila Aditya. Najwa. Present, Miss. Zahwa. Present, Miss. Rana. Present, Miss. Divo. Tidak hadir, Miss. Apa keterangannya? Absen. Dia bilang anak saya semalam nih, habis aku nggak datang lah katanya karena kita selalu kali katanya gitu. Tapi dia nggak ada ngasih info kalau dia jadi absen kan? Iya. Masalah absen. Rido, ada Rido? Ada lah. Nggak datang juga? Enggak. Oke. Berarti semuanya hadir selain Divo dan Rido ya? Iya, Miss. Benar. Oke. Mungkin Miss akhiri pertemuan hari ini. Ada yang bisa nyimpulin nggak kita belajar apa pembelajaran yang kita dapat hari ini? Miss mau Rahayu buat kesimpulan singkat. Silakan Rahayu buat kesimpulan materi kita hari ini. Jadi kesimpulan materi hari ini Miss, tentang biografi. Jadi kita tahu gimana apa itu biografi dari pengertiannya, terus tuh visinya apa aja. Oke, good job. Tepuk tangan dulu buat Rahayu.
terima kasih sudah menonton videonya.